yang berbahagia, salam sehat dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya Suhu Onges Wijaya. Hari ini telah meluncing buku saya yang ke-24. Ya, jadi di buku tahun 2023, tahun kelinci air. Tahun yang tenang, damai dan dinamis. Tentunya di buku ini akan dikupas tuntas, ya, bagaimana peruntungan Anda, karir Anda, asmara Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, juga dikupas hari-hari baik dan hari-hari naas serta tip penolak bala. Nah, kawan-kawan semuanya, para pemirsa, ya, di buku ini akan dikupas tuntas semuanya, ya. Jadi Anda pastikan Anda dapatkan bukunya. Dan bagaimana prediksi tahun 2023, tahun kelinci air, tahun yang tenang, damai dan dinamis. Dan para pemirsa, tentunya ini hanya sebuah ramalan. Ramalan itu bisa benar dan juga bisa salah. Semuanya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dengan buku ini Anda bisa melangkah aman, menjadi acuan bagaimana Anda melangkah di tahun 2023. Oke kawan-kawan, bagaimana prediksi selengkapnya? Anda bisa ikuti video berikut ini. Tahun 2023, tahun kelinci air. Tahun yang tenang, damai, dan dinamis. Tahun 2023 atau dalam hitungan Masehi disebut tahun kelinci air. Bagi beberapa orang mempunyai makna yang mendalam. Sebab sifat maupun karakter kelinci sebagai sosok yang tenang, ramah, cerdas, dan penuh percaya diri. Setelah melewati hari-hari yang penuh ketegangan dan pergolakan, seperti lambang macan yang mempunyai ambisi besar dan sukar untuk ditaklukkan, maka menginjak tanggal 18 Januari 2023, petualang sang macan akan segera berakhir, digantikan tahun kelinci air yang lebih membahagiakan dan membawa kemakmuran. Hal ini terkait dengan karakter kelinci yang terkesan hati-hati dan selalu berusaha menghindari konflik. Secara umum, tahun kelinci berlangsung damai, tentram, dan penuh kerukunan, di mana derap kehidupan melambat dan aktivitas sosial serta kesenangan pribadi didahulukan. Saat yang tepat untuk memperdalam kehidupan rohani, memperluas wawasan, mengasah intelektual, dan membina keluarga, seperti melangsungkan perkawinan, melanjutkan pendidikan, melakukan perjalanan wisata, atau mengikuti seminar dan kursus. Tahun kelinci adalah tahun liburan panjang. Tahun di mana kita bisa menjemur diri di pantai, bergoyang kaki, memanjakan diri, dan berlaku santai. Dan tentu saja baik untuk menyusun rencana kerja dan mengatur strategi untuk menggapai cita-cita. Selera yang tinggi dan perbaikan akan terlihat di segala bidang, dan orang akan menyadari bahwa bujukan lebih baik daripada paksaan. Saat yang menyenangkan, diplomasi, hubungan internasional dan politik akan mendapatkan tempat utama kembali. Kita akan bertindak dengan penuh kebijaksanaan dan akan memberikan kelonggaran tanpa banyak kesulitan. Tahun ini kita juga harus waspada supaya jangan terlalu berleha-leha. Pengaruh kelinci condong memanjakan mereka yang terlalu cepat puas, yang bisa merusak citra, efektivitas, dan rasa tanggung jawab terhadap tugas. Bahkan hukum dan tata tertib pun terasa melemah. Undang-undang dan peraturan serasa tidak terlalu dipaksakan. Sepertinya tak ada orang yang memperdulikan kenyataan-kenyataan yang tak terlalu menyenangkan ini. Mereka sibuk bersenang-senang, menjamu orang atau bertingkah semaunya sendiri. Situasinya tenang dan damai, bahkan cenderung menurun sampai pada titik mengantuk. Kita semua akan memiliki kecondongan untuk menunda tugas yang berat selama mungkin. Secara keseluruhan, tahun ini menjadi tahun yang tenang dan amat didambakan serta dibutuhkan. Uang dapat diperoleh tanpa bekerja terlalu keras. Cara hidup kita lenggang kangkung, ya, dan santai sebab kita memanjakan diri dengan kemewahan yang selalu kita dambakan. Tahun yang sedang-sedang tanpa langkah yang terburu-buru, sekali-sekali boleh juga kita bersenang-senang tanpa banyak rongrongan.
Di bidang bisnis, boleh jadi Anda harus melebarkan usaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kemajuan yang signifikan. Bila bisnis Anda cenderung stagnan dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kemajuan, jangan mudah putus asa. Sambil melihat peluang di sekitar Anda, menempatkan target yang terlalu tinggi, bukan tidak mungkin setiap orang bisa jatuh rugi. Bidang bisnis yang berprospek bagus di tahun kelinci air 2023. Sesuai dengan siklus produktif, bidang bisnis yang memiliki prospek bagus di tahun kelinci air 2023 adalah minuman, bidang keuangan atau perbankan, asuransi, teknologi informasi, agen perjalanan, agrobisnis, garmen atau tekstil, kertas, perkajuan, perdagangan saham dan falas. Bidang bisnis yang mengalami kendala di tahun kelinci air 2023. Sebaiknya bisnis yang berelemen logam, api, dan tanah banyak mengalami kendala, yaitu otomotif, elektronika, industri logam, makanan, bahan bakar, batu bara, hasil bumi, sembako, dan pertanahan. Di bidang politik, meski terlihat sejuk dan tenang di depan, namun sebenarnya terdapat persaingan-persaingan yang dapat dimaklumi sebab pemilu tahun 2024 semakin dekat, di mana para pimpinan politik dari masing-masing partai akan bersikap arif dan berupaya menjaga image untuk menjaring massa. Selama persaingan itu dilakukan dengan cara yang sportif, maka akan menciptakan suatu kompetisi yang sehat. Namun apabila dilakukan dengan cara yang tidak baik, tentunya akan membawa masalah yang menjurus ketidakstabilan politik. Di bidang ekonomi, meski recovery berjalan agak lamban, namun mantap. Oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih ketat, peningkatan produktivitas yang diimbangi dengan efisiensi tinggi. Semangat investasi juga makin tumbuh seiring membaiknya situasi. Juga kasus-kasus korupsi diprediksi akan menurun di era otonomi daerah ini. Bila hal ini dapat dikontrol dengan ketat dan ditindak tegas, tentunya akan memperlancar laju investasi itu sendiri. Di bidang hukum, memang masih cukup memprihatinkan. Kasus-kasus mafia peradilan yang melibatkan aparat hukum masih tetap marak dan akan banyak terungkap. Upaya damai lewat jalur belakang tetap ngetren sepanjang tahun ini. Jadi kontrol yang ketat dari masyarakat tetap diperlukan agar mafia peradilan dapat diungkap dan penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal. Di bidang asmara atau perkawinan menunjukkan kestabilan bila dibandingkan tahun lalu. Kasus-kasus perselingkuhan atau perceraian cenderung mengalami penurunan. Hal ini terhadap adanya komitmen sang kelinci atas kesetiaan dengan pasangannya. Jadi perlu adanya penyegaran agar hubungan asmara atau perkawinan tetap hangat dan menyenangkan. Di bidang kesehatan, jenis penyakit yang berpotensi di tahun kelinci adalah penyakit yang berhubungan dengan hati atau liver. Untuk itu harus pandai-pandai membagi secara seimbang antara aktivitas dan waktu istirahat serta kebersihan makanan. Sio-sio yang bernasib mujur dan bersinar peruntungannya di tahun kelinci air 2023. Dalam berbagai prediksi kuno tentang cap sio, ada beberapa sio yang sehati dengan kelinci dan diprediksi bersinar peruntungan nasibnya. Hal ini terkait dengan kecocokan hubungan antar sio dan siklus produktif destruktif antar elemen. Di tahun 2023, sio-sio yang bersinar peruntungannya adalah sio kambing, sio babi, sio kelinci, dan sio anjing. Sio-sio yang kurang beruntung atau jiong di tahun kelinci air 2023. Ada beberapa sio yang banyak mengalami kendala, terutama yang berelemen unsur logam, api, dan tanah, yaitu sio ayam, sio tikus, sio kuda, dan sio naga. Sio-sio yang peruntungannya datar ialah sio kerbau,
sio macan, sio ular, dan sio monyet. Bencana alam yang perlu diwaspadai di tahun kelinci air 2023. Bencana alam yang terjadi di tahun kelinci air 2023, di samping karena faktor alam juga disebabkan oleh kecerobohan dan tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Juga sekaligus merupakan peringatan dari Tuhan agar kita senantiasa menjaga alam semesta ini. Bencana alam yang berpotensi besar di tahun kelinci air 2023 adalah banjir, gempa bumi, tanah longsor, kecelakaan pesawat terbang, dan tenggelamnya kapal laut. Di samping bencana alam, juga masih banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan obat-obat terlarang atau narkoba yang sangat menonjol di tahun kelinci air 2023. Untuk itu tingkatkan kewaspadaan dan juga dituntut secara terus-menerus menjaga kelestarian lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Jadi ringkasnya, kunci utama untuk bisa tetap survive dan sukses di tahun 2023 adalah dengan meningkatkan produktivitas, disertai efisiensi yang tinggi, mempertebal iman dan keyakinan, serta tetap berpikir jernih dan bersikap rasional. Pemirsa, itulah tadi prediksi tahun 2023, tahun kelinci air. Tahun yang tenang, damai, dan dinamis. Ya, semoga di perjalanan Anda tahun 2023 Anda mendapatkan keberuntungan, mendapatkan berkah, dan bagi Anda yang jong juga Anda persiapkan diri Anda untuk lebih bersabar, ya, untuk menghadapi tahun yang betul-betul bagus, tahun yang tenang, damai, dan dinamis. Untuk itu kawan-kawan, pastikan Anda dapatkan bukunya dan Anda bisa melihat selengkapnya peruntungan Anda, karir Anda, asmara Anda, kemudian kesehatan Anda. Anda bisa baca bukunya, dan buku ini Anda bisa langsung pesan ke Suhu Ong karena tidak beredar di mana-mana. Oke kawan-kawan, para pemirsa, semoga Anda bisa melangkah aman dan Anda sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa.